Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai rempeyek atau peyek. Peyek ini menjadi peyek yang nikmat, yang enak untuk lauk, untuk makan. Maka saudara-saudari yang terkasih, peyek menjadi makanan yang pokok untuk orang Jawa, apalagi yang kegemarannya peyek. Injil hari ini bicara tentang roti hidup. Yesus mengatakan bahwa tubuhku benar-benar makanan. Roti hidup yaitu tubuhku, dagingku sendiri yang benar-benar dimakan, darahku yang benar-benar diminum. Di sini kita bisa membaca dari kitab itu sendiri. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan telah menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah datang dari dan melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku sendiri yang kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang membedakan ekaristi kita dengan ekaristi yang lain. Kita percaya dari sabda ini bahwa roti hidup itu adalah benar-benar dagingku, benar-benar makanan. Artinya, ekaristi kita ketika sudah dikonsekrir itu dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itulah iman kita, karena Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Dan itu benar-benar makanan yang kita santap, benar-benar minuman yang kita minum, dan akhirnya menjadi kekuatan dunia. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita setiap kali mengenangkan ekaristi, di dalam ekaristi itu sendiri kita disatukan dengan Kristus. Maka di dalam konstitusi para pengikut Gereja Katolik, pengikut Yesus di Gereja Katolik mengatakan bahwa puncak dan pusat persatuan kehadiran Tuhan adalah di dalam ekaristi. Di situ kita mengenangkan kembali, menghadirkan kembali semangat penebusan Tuhan itu. Yesus yang menebus manusia diperbaharui lagi, dan kita menghadirkan tubuh dan darahnya sendiri untuk kita santap. Sebab Yesus menjadi korban sekaligus altar, sekaligus juga imamnya. Maka dari itu kita semua akhirnya dikuatkan di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika memasuki ekaristi, cobalah kenangkan
Yesus yang kemudian hadir memperbaharui kita, memperbaharui diri kita, menguatkan kita. Beberapa kali saya bertemu dengan orang yang mengikuti misa harian. Dia menceritakan, Romo, kalau saya tidak ikut misa harian, rasanya saya menjadi tidak semangat. Rasanya saya menjadi nglokro. Tetapi kemudian ketika saya ikut misa harian, ada sesuatu yang saya dapat. Apalagi ketika kemudian menyambut sakramen dan kemudian diutus. Jadilah berkat bagi orang-orang yang kamu jumpai hari ini. Maka itu menjadi semangat saya untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang bertemu dengan saya hari itu, khususnya keluarga dekat saya. Maka kemudian saya kalau tidak ikut misa harian rasanya ada yang kurang. Rasanya ada sesuatu yang belum saya terima, belum kepenuhan hidup saya hari itu. Ya itu tentu saja mau tidak mau harus saya hadapi, karena kadang-kadang saya tidak bisa juga terus-menerus untuk mengikuti Ekaristi. Tetapi kalau bisa saya usahakan, dan di situ saya mendapatkan kepenuhan di dalam seluruh pekerjaan saya hari itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita kenangkan Ekaristi dalam roti hidup yang benar-benar daging, benar-benar makanan, dan bisa dimakan oleh kita semua. Sakramen roti anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita santap dalam Ekaristi, yang menguatkan kita, menjaga kita, dan akhirnya memberikan pengharapan yang besar untuk hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.